Pemirsa, puluhan korban penipuan investasi perumahan subsidi bodong di Cianjur, Jawa Barat berharap pelaku penipuan segera ditangkap. Kerugian akibat investasi ini ditaksir mencapai 1,2 miliar rupiah. Puluhan warga Cianjur, Jawa Barat yang menjadi korban penipuan perumahan bersubsidi mendatangi Mapolsek Pacet. Mereka datang untuk menindaklanjuti hasil laporan sebelumnya, mengingat pengembang proyek hingga saat ini masih berkeliaran secara bebas. Warga menuntut pelaku segera ditangkap dan kasus penipuan ini dituntaskan. Sampai hari ini kita tetap menunggu kabar dari yang DPO 2 orang, yang mana itu sebagai otak pelaku di perumahan Bayangkara Village ini. Dengan kita ngobrol teman-teman yang jadi korban, mungkin intinya kita pengen uang balik. Kalau misalkan balik uang walaupun tidak ada pembangunan karena melihat progres tidak ada perkembangan di sana, mungkin intinya kita pengen uang balik, itu aja sih. Saat ini polisi sudah mengamankan 2 pelaku penipuan dan tengah memburu 2 pelaku lain. Jadi kita bantu, kita upayakan bahwa keinginan mereka juga itu adalah tercapai. Nilai kerugiannya kurang lebih 900 juta. Ada 2 yang sudah kita amankan, 2 lagi masih DPO. Itu yang akan kita kejar. 2 orang itu mudah-mudahan dalam waktu singkat. Sebelumnya, ratusan orang. Dan sudah bergabung bersama kami ada Ibu Nana Marlina, salah satu korban penipuan rumah bersubsidi di Cianjur, Jawa Barat. Selamat siang, Ibu Nana. Iya, selamat siang, Mbak. Ibu Nana, ini sebenarnya seperti apa sih bentuk penipuan yang memang dirasakan bukan hanya Ibu, ada juga pihak lainnya atas kasus rumah bersubsidi ini? Ya, oke. Jadi untuk awalnya kita ketahui ini sudah ada unsur penipuan, itu bermula di bulan April tahun 2019. Karena memang di tahun itu mereka mengulur-ngulur waktu terus dari musim hujan, musim pilpres, bulan puasa, Ramadan gitu, itu selalu diulur-ulur buat sampai mereka terakhir mengatakan dengan adanya COVID-19. Baik, artinya ketika akan membeli rumah, apa yang dijanjikan dari pihak perumahan sendiri? Ya, awalnya mereka menawarkan itu perumahan bersubsidi murah ya di tipe 36/70 dengan harga 130 juta per unit. Dengan cicilan kurang lebih 950-an, pokoknya di bawah 1 juta deh gitu. Nah, yang membuat kita percaya, saya dan rata-rata konsumen pada umumnya yang setelah menjadi korban, itu adalah karena memang perumahan itu diperuntukkan untuk anggota Bayangkara gitu. Dan dibuka untuk umum itu sekitaran 30% atau kurang lebih 150 unit. Baik, Ibu, terakhir Bu, berapa dana yang sudah Ibu setorkan dan apa saja kerugian yang Ibu alami, Bu? Ya, kalau untuk dana yang kita setorkan sampai saat ini itu rata-rata 8 juta rupiah, termasuk booking fee, administrasi dan juga DP-nya. Baik, harapannya Bu, akibat kasus ini seperti apa, Bu? Ya, kalau harapan kita sih sebagai korban ya, katakan kita sebagai korban itu ya hak kita kembali lagi ke kita gitu. Tapi kalau memang untuk kayak kemarin ada perbincangan mau diganti lagi ke perumahan, kayaknya kita sudah tidak percaya gitu. Baik, terima kasih Ibu Nana sudah berbagi bersama kami. Sekali lagi kami turut prihatin Ibu ya. Semoga ada solusi yang terbaik untuk Ibu. Selamat siang. Pastikan percepatan pembangunan infrastruktur di Musirawas. Gubernur Sumatera Selatan tinjau langsung lokasi proyek pembangunan. Pemprov Sumatera Selatan gelontorkan dana 81 miliar untuk proyek percepatan pembangunan infrastruktur di wilayahnya. Pastikan proyek percepatan pembangunan infrastruktur berjalan lancar, Gubernur Sumatera Selatan meninjau langsung lokasi pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Musirawas. Dengan mengendarai motor, Gubernur dan jajaran menyusuri jalanan yang menjadi lokasi proyek pembangunan infrastruktur. Saat rampung nanti, proyek jalan ini akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Palembang ke Musirawas dari 9 jam menjadi 3,5 jam. Akan dengan Bupati Musirawas dan Bupati Pali nanti akan mencatatkan sejarah agar Palembang Musirawas itu bisa ditempuh dengan 3,5 jam saja.
ini melalui Kabupaten Pali dan tembus ke Kecamatan BTS Ulu ini. Mudah-mudahan ini terrealisasi di tahun 2021. Tak hanya memantau langsung proyek infrastruktur, Pemprov Sumatera Selatan juga memberikan dana bantuan secara simbolis untuk pembangunan infrastruktur Kabupaten Musirawas sebesar 81 miliar rupiah. Pemprov Sumatera Selatan juga mengajak perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Musirawas ikut aktif berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Dari Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Sebuah mobil terbakar di ruas jalan tol MT Haryono, Jakarta Timur. Apa penyebabnya? Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut. Tetaplah di iNews Siang.